Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Surya Pradipta dengan NIM 241020073. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi kuantitas dan kualitas hadis. Yang langsung saja, yang pertama yaitu kuantitas hadis. Kuantitas hadis di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, atau biasanya diriwayatkan 10 orang untuk yang telah pasti dan yakin bahwa mereka sampai menyampai tersebut tidak bermufakat berdusta tentangnya. Jadi perawiannya atau periwayatnya itu tidak mungkin berdusta kepada hadis tersebut, karena perawinya itu banyak dan sangat kecil sekali kemungkinan untuk berdusta. Di sini dijelaskan bahwa ini karena mustahil terdapat sekumpulan periwayat dengan jumlah yang besar melakukan dusta. Hadis mutawatir yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW, sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang. Contohnya di sini ada contohnya satu, yaitu barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka. Lanjut, yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Sementara itu Ibnu Hajar mendefinisikan hadis masyhur sebagai hadis yang memiliki jalan sanad lebih dari 2. Jadi hadis masyhur itu diriwayatkan paling sedikit itu ada 2 perawi atau 2 periwayat, dan hadis masyhur ini sanadnya biasanya menjadi dua sanad gitu. Terus ini menurut penelitian terhadap jumlah rawinya, hadis tersebut sejak tingkatan pertama atau sahabat Nabi sampai ke tingkat imam-imam yang membukukan hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, diriwayatkan oleh tidak kurang dari 3 rawi pada setiap tingkatannya. Contohnya hadis masyhur yaitu Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah kaum muslim yang tidak terganggu atau selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Ada lagi dari Umar bin Khattab yang berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat, dan bagi seseorang adalah menurut apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan yang akan digapainya, atau karena wanita, maka nilai hijrahnya akan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, yang ketiga yaitu hadis aziz. Menurut bahasa
Hadis aziz merupakan sifat musyabahah dari kata adza ya izu yang artinya sedikit atau jarang, atau juga sifat musyabahah dari kata azza ya azu yang artinya kuat atau keras. Disebut demikian karena sedikit atau jarang keberadaannya, atau juga kuat keberadaannya melalui jalur lain. Jadi menurut bahasa, hadis aziz ini keberadaannya sangatlah sedikit dan jarang ditemukan, tetapi keberadaannya ini sangatlah kuat melalui jalur-jalur lain. Terus menurut istilah, hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan atau tabaqat sanadnya. Maksudnya ialah di masing-masing tingkatan sanad tidak boleh kurang dari 2 orang perawinya. Jika di sebagian tabaqatnya dijumpai 3 orang atau lebih rawi, hal itu tidak merusak statusnya sebagai hadis aziz, asalkan di dalam tabaqat lainnya meskipun cuma 1 tabaqat terdapat 2 rawi, sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rawi di dalam tabaqat sanad. Jadi jumlah perawi dari hadis aziz ini tidak boleh kurang dari 2 orang, minimal 2 orang. Jika lebih dari itu tidak apa-apa, asalkan tidak merusak statusnya sebagai hadis aziz itu. Dan yang terakhir dari kuantitas hadis, yaitu hadis gharib. Menurut bahasa, hadis gharib itu merupakan sifat musyabahah yang bermakna al-mufarid atau sendiri, atau jauh dari karib kerabat. Menurut istilah, hadis aziz yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian bisa di setiap tabaqatnya dari seluruh tabaqat sanadnya, atau di sebagian tabaqat sanad, malah bisa pada 1 tabaqat saja adanya jumlah rawi lebih dari seorang pada tabaqat. Jadi intinya itu hadis gharib ini biasanya dirawikan atau diterangkan, biasanya itu yang menerangkan atau perawinya itu hanya berjumlah 1 orang. Dan di sini juga saya membacakan akan di sini yang jadi patokan itu adalah yang paling minimal. Jadi kalau jumlah rawinya lebih dari 1 orang, maka kalau rawinya lebih dari 1 orang, asalkan tidak merusak hadis tersebut, maka itu tidak apa-apa. Kan yang jadi patokan adalah yang paling minimal begitu. Dan kita langsung lanjut ke kualitas sanad hadis. Kualitas sanad hadis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis sahih, terus hadis hasan, dan terakhir hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis musnad yang bersambung sanadnya, dinukil oleh seorang yang adil
dan dobit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Ya, yang artinya sanadnya itu biasanya sanadnya itu bersambung. Artinya antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dari gurunya. Jadi kita perawi dari hadis sahih itu langsung bertemu dari gurunya langsung gitu. Dan kedua yaitu ciri-cirinya itu tadi yang kedua ciri-cirinya adalah seluruh rawinya adil dan dabit. Maksudnya dari adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya serta menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Yang dimaksud dari dabit yaitu adalah kemampuan rawi untuk menghafal hadis tersebut. Yang ciri-ciri yang selanjutnya yaitu tidak ada syadz, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan rawi lain yang lebih kuat darinya. Terus yang terakhir yaitu tidak ada illah, artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis begitu. Dan hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata kata al-husnu yang berarti kecantikan dan keindahan. Secara istilah, Abu Isa At-Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai hadis dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong. Hadisnya tidak janggal serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Terus perbedaannya dari hadis sebelumnya yaitu hadis sahih apa? Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan memang sangatlah tipis. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa antara hadis sahih al-ghairihi dan hadis hasan li zatihi adalah sama begitu. Yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah sabda Rasulullah yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu dari beberapa syarat yang ada. Hadis jenis ini tingkatannya paling lemah di antara jenis hadis lain. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang kedudukan hadis dhaif. Namun mayoritas membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujah apabila terbatas pada masalah fadhilul amal. Cukup sekian dari penjelasan saya. Saya meminta maaf karena ini masih kurang banyak ya sebenarnya. Apabila cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mungkin salahnya masih banyak dan perlu diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.